Oke. Nah, ini nomor 4, sebuah bola pejal bermasa 0,28 gram menggelinding di sepanjang lintasan miring dan melingkar seperti ditunjukkan pada gambar. Lintasan melingkar memiliki jari-jari R 14 cm dan bola memiliki jari-jari R jauh lebih kecil dari R kapital. Mula-mula benda berada pada ketinggian H dari permukaan tanah. Oke, sebelum kita lihat pertanyaan, kita coba ini dulu, lihat beberapa petunjuk dari redaksi soal. Misal, ini ada kata-kata kalau bolanya tuh bola pejal. Bola pejal itu artinya momen inersianya 2/5 mr kuadrat. Oke? Sorry. R-nya ini mesti jari-jari bola. Nah, oke. Kemudian eh, bola memiliki eh, jari-jari R kecil yang dia jauh lebih kecil dari R kapital. Oke. Nah, ini eh, hal yang penting. Nanti kita akan gunakan dia menyederhanakan formula yang kita peroleh. Oke. Nah, bagian A itu adik-adik diminta menentukan berapa ketinggian H jika bola mencapai titik C dengan laju minimum. Oke. Kemudian B, besar dan arah gaya horizontal yang bekerja pada bola di titik B jika bola dilepaskan dari ketinggian H sama dengan 6R. Oke. Nah, kita jawab dulu bagian A. Kita mau tentukan H. H itu ketinggian awal ketika bola dilepas. Oke. Nah, kalau adik-adik perhatikan, eh, karena bolanya menggelinding sempurna, oke, maka gerakannya dia itu akan melibatkan dua jenis energi kinetik kan ya. Ada kinetik rotasi dan kinetik translasi. Jadi energi kinetik yang nanti akan dia miliki ketika bergerak di sepanjang lintasan itu akan dalam dua jenis. Oke? Energi kinetik rotasi dan energi kinetik translasi. Tapi modal energi yang dia punya untuk dia konversi menjadi bentuk lain itu adalah energi potensial yang dia miliki di awal. Oke? Nah, karena dia dilepas dari keadaan tidak bergerak, jadi memang cuma energi potensial yang menjadi modal awal energinya dia. Nah, sehingga kalau adik-adik gunakan hukum kekekalan energi mekanik, maka adik-adik bisa bilang kalau begitu energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di C. Oke? Nah, energi mekanik di A itu cuman terdiri dari energi potensial di awal saja. Jadi energi mekanik di A langsung adik-adik ganti dengan G H. Oke. Dan ini mesti sama dengan energi mekanik ketika dia tiba di C. Ketika dia tiba di C, dia punya energi kinetik dan energi potensial sekaligus. Jadi ada energi kinetik translasi setengah M V kuadrat. V-nya kita kasih subscript C untuk menandakan bahwa yang kita maksud adalah kelajuan di titik C. Plus energi kinetik rotasi. Jadi setengah I omega di titik C kuadrat. Omega adalah kecepatan sudutnya si bola ketika dia bergerak menggelinding. Kemudian ditambah energi potensial ketika dia berada di titik C. Nah, kalau adik-adik perhatikan, waktu dia berada di titik C, ini, nah, ketinggiannya dia diukur dari tanah, oke, itu tidak 2 kali R sebenarnya. Oke. Kalau adik-adik coba cek secara hati-hati, ketika dia mencapai bagian dasar dari lintasan, itu dia kayak begini kan ya. Sebentar ini saya hapus dulu.
Di awal, waktu dia mencapai titik terendah, nah kayak begini, pusat massanya ada di tengah, oke. Jadi karena gaya gravitasi bisa kita gambarkan bekerja di titik pusat massa, jadi titik pusat massanya itu berubah dari sini sampai, sorry, dari bawah ke atas kan ya. Tapi jarak yang ini adik-adik itu tidak sama dengan dua kali radiusnya lintasan. Oke? Kenapa tidak sama? Karena adik-adik lihat, kalau kita ukur eh, dari sini sampai dasar itu memang R jaraknya. Tapi kalau yang kita ukur tuh dari sini sampai pusat massa, oke, maka tidak R lagi, tapi R kapital kurangi jari-jarinya bola. Oke? Adik-adik paham sampai situ? Bisa dipahami dulu sampai situ? Bisa, Kak. Saya. Nah, maka kalau adik-adik perhatikan, dia naik itu bukan naik sejauh dua kali R kapital, tapi dia naik sejauh dua kali R kapital negatif radius bola. Oke, gitu kira-kira. Nah, cuma karena kita menggunakan asumsi bahwa jari-jarinya bola jauh lebih kecil dari radiusnya lintasan, maka adik-adik bisa gunakan pendekatan bahwa R kapital kurang radius bola itu kurang lebih adalah radiusnya lintasan. Oke, gitu kira-kira. Nah, ini membantu kita menyederhanakan persoalan sehingga sehingga energi potensial yang dia miliki di titik C, oke, itu adalah eh, apa namanya? eh, M kali G kali 2 R min jari-jari bola. Nah, cuman karena eh, jari-jari bola bisa diabaikan, jadi kita dekati saja R kapital min R ini sebagai R. Sehingga ini tinggal kita tuliskan sebagai 2 kali R kapital. Oke. Nah, sebenarnya juga kalau adik-adik perhatikan secara detil, H itu adalah jarak dari titik pusat massanya bola ke tanah. Oke. Tapi sebenarnya perubahan ketinggian yang dialami oleh si bola, si pusat massanya bola, itu adalah dari sini sampai sini saja. Nah, ini perubahan ketinggian pusat massa yang dia alami. Jadi dari sini ke sini itu adalah H min eh, jari-jari bola. Nah, cuman kalau adik-adik perhatikan gambar ini, eh, R kapital saja itu dia kurang dari H. Sementara jari-jari bola itu jauh lebih kecil dari R kapital. Maka kita bisa langsung simpulkan kalau begitu jari-jarinya bola juga jauh lebih kecil dari H. Oke? Karena H kan lebih besar dari R kapital. Sehingga H min R itu bisa kita dekati sebagai H saja. Oke? Jadi di sini kita isikan dengan H saja. Yang ini kita isikan dengan 2R saja. Oke? Nah, dari sini adik-adik bisa kemudian eh, teruskan. Kita coba teruskan. Jadi MG dikali H itu sama dengan setengah M VC kuadrat plus setengah kali momen inersianya eh, bola. Oke. Kali momen inersianya bola. Jadi momen inersianya bola pejal itu adalah 2/5 M kali R kuadrat. Kemudian omega C itu bisa kita salin karena dia gerak menggelinding. Omega C bisa kita salin menjadi kelajuan di C dibagi Progress. radiusnya bola. Oke. Nah, maka ada ganti omega C dengan VC per R. Tapi jangan lupa karena omega C dikuadratkan, jadi ini masing-masing juga dikuadratkan.
plus mg kali 2R. Nah, kalau adik-adik bagi kedua ruas dengan M, maka M yang ini jadi satu, ini jadi satu, ini jadi satu, ini jadi satu. Oke. Kemudian 2 dengan 2 boleh adik-adik bagi 2 per 2 1. Kemudian R kuadrat dengan R kuadrat juga kalau dibagi jadi satu. Oke. Sehingga formula yang kita punya jadi lebih sederhana. Jadi G kali H sama dengan setengah VC kuadrat plus seperlima VC kuadrat plus G dikali 2R. Nah, setengah VC kuadrat tambah seperlima VC kuadrat, adik-adik bisa tulis sebagai 7 per 10 VC kuadrat plus 2G kali R. Oke. Nah, sekarang untuk menentukan H, kita masih perlu menentukan VC ini berapa. Nah, ada petunjuk di situ bahwa kita mau menentukan H jika bola mencapai titik C dengan laju minimum. Nah, apa yang dimaksud dengan laju minimum? Jadi, ketika bola ini mencapai titik C, dia akan punya tendensi untuk jatuh kan ya, karena sistem ini berada di permukaan bumi, jadi ada percepatan gravitasi. Nah, kalau dia kelajuannya cukup tinggi, maka di titik C dia belum akan meninggalkan lintasan. Oke? Nah, yang dimaksud dengan laju minimum itu adalah laju yang dia butuhkan untuk mencapai titik puncak, tapi begitu dia mencapai titik puncak, dia lepas dari lintasan. Oke? Gitu kira-kira. Nah, sekarang Dede perhatikan, waktu dia mencapai puncak lintasan, ini puncak lintasan, kemudian ini bolanya. Kalau dia masih kontak dengan lintasan, maka ada dua gaya yang bekerja di dia. Pertama, ada gaya gravitasi, ya. Kemudian di saat yang sama, kalau dia menyentuh eh, lintasan, maka ada gaya normal. Nah, kedua gaya ini akan berfungsi sebagai gaya sentripetal, oke, yang mencegah dia, yang menjaga dia supaya tetap bergerak melingkar. Nah, tapi begitu dia lepas dari lintasan, karena kita mau cari kecepatan minimum, maka ketika dia lepas dari lintasan, ketika bola eh, terlepas, bukan terlepas, kita sebut aja, ya, terlepas dari lintasan, maka gaya normal ini akan sama dengan nol. Karena begitu dia lepas dari lintasan, dia mulai lepas dari lintasan, kontaknya dia dengan lintasan kan tidak ada lagi. Jadi gaya normalnya akan nol. Sehingga gaya yang bekerja itu cuma gaya gravitasi. Nah, sehingga kita bisa simpulkan juga bahwa kalau begitu eh, gaya sentripetal yang bekerja di eh, titik C ketika bola mencapai puncak itu cuman M kali G saja, cuman gaya gravitasi saja. Oke? Dan kalau adik-adik ingat, gaya sentripetal itu juga bisa kita tuliskan sebagai M V kuadrat per R. R itu adalah radius dari lintasan melingkarnya. Nah, karena ini terjadinya di titik C yang lagi kita tinjau, jadi ini kita ganti dengan VC. Oke? Nah, dari sini adik-adik bisa simpulkan bahwa kalau begitu VC kuadrat itu sama dengan G dikali R. Oke? Mestinya, lagi-lagi adik-adik, mestinya ini tuh R kurang radius bola. Oke? Nah, tapi ingat asumsi yang kita gunakan bahwa radius bola jauh lebih kecil dari radius lintasan, sehingga R min R min radius bola bisa kita aproksimasi atau kita dekati dengan radius lintasan saja. Oke? Sampai situ dulu ada pertanyaan, adik-adik? Sampai sini ada pertanyaan? Masih bisa diikuti kira-kira? Masih bisa diikuti, adik-adik? Pak, maaf saya izin bertanya. Ya, ya.
Tadi laptop saya agak nge-lag, bisa diulang yang G sama dengan MVC per R kuadrat. VC kuadrat Oh, per R. adik-adik lihat waktu dia di puncak, di puncak lintasan, lintasannya lintasan melingkar kan ya? Nah, maka kalau dia masih menyentuh lintasan, ada dua gaya yang menjaga dia supaya tetap di lintasan melingkarnya. Oke? Yaitu gaya gravitasi dan gaya normal. Nah, gaya yang menjaga benda supaya tetap di lintasan melingkarnya itu adalah gaya sentripetal. Oke? Dan gaya sentripetal itu berkorelasi dengan gaya sentripetal itu berkorelasi dengan kecepatan benda kuadrat dibagi dengan radius lintasan. Oke, gitu kira-kira. Nah, tapi karena yang mau kita cari adalah kecepatan minimum, maka kecepatan minimum itu pasti berkorelasi dengan kecepatan ketika bola tepat bisa sampai di bagian puncak, tapi begitu dia sampai di bagian puncak, dia nggak bisa lanjut lagi, dia jatuh. Jadi dia mulai lepas dari lintasan. Nah, kalau dia lepas dari lintasan, maka gaya normalnya sama dengan nol. Kan dia mulai lepas, jadi nggak ada kontak lagi kan ya. Maka yang berfungsi sebagai gaya sentripetal itu tidak lagi gaya normal dan gaya gravitasi, tapi cuma gaya gravitasi saja. Ya. Nah, sehingga gaya sentripetal yang tadinya mvc kuadrat per R itu kita samakan dengan M kali G. Karena gaya gravitasilah yang berperan sebagai gaya sentripetal. Gitu kira-kira. Bisa dipahami ya? Ah, bisa, Pak. Baik, terima Bisa kasih. ya? Nah, sekarang dari dua persamaan ini, karena kita mau hitung H, ini persamaan satu, yang ini persamaan satu, ini persamaan dua, maka untuk bisa menghitung H, kita tinggal substitusikan nilai VC kuadrat ini ke persamaan satu. Jadi adik-adik akan peroleh kalau begitu GH, jadi yang ini akan menjadi GH sama dengan 7 per 10 dikali VC kuadrat. VC kuadrat adalah GR plus 2 GR. Oke. Nah, supaya kita bisa jumlahkan 7 per 10 dengan 2, maka 2 kita bikin supaya jadi per eh, 10. Oke. Nah, 2 kalau kita mau bikin sebagai per 10, maka 2 itu adalah 20 per 10. Oke. Oh, ini ada pertanyaan. Pak, izin bertanya. Kalau di pernyataan dituliskan maksimal, bagaimana, Pak? Kalau maksimal, maksimal tuh bisa berapa saja. Nggak ada batasan kalau maksimal. Jadi, eh, karena kalau adik-adik lihat, kalau adik-adik bikin kecepatannya tinggi, setinggi mungkin, maka dia pasti akan tetap menyentuh lintasan, kan ya? Oke. Jadi, untuk kalau dia minta laju maksimum, maka laju maksimumnya tuh nggak ada batasnya, bisa berapapun. Oke. Sehingga eh, pembuat soalnya harus kasih tahu kecepatan maksimum tuh berapa. Oke. Gitu kira-kira. Karena nggak ada batas nilai untuk bolanya supaya tetap berada di lintasan. Oke. Tapi ada kecepatan minimum supaya dia bisa mencapai titik tertinggi. Itu adalah kecepatan ketika dia sampai di titik tertinggi, tapi pas sampai di titik tertinggi, dia jatuh, lepas dari lintasan. Jadi yang ada batasannya itu minimumnya. Maksimalnya mah nggak ada batasan. Silakan aja secepat mungkin kan ya? Gitu kira-kira. Maka pembuat soalnya kalau dia mau maksimal, dia mesti kasih tahu yang maksimal itu berapa. Atau dia kasih petunjuk lain untuk menghitung yang maksimal itu berapa. Oke? Bisa dipahami? Gitu kira-kira ya. Nah, eh, kalau kita lanjut ini, ada lihat eh, 7 per 10 tambah 20 per 10. Jadi adik-adik dapat 27 per 10 GR. Kalau begitu H sama dengan 27 bagi 10, 2,7. Jadi 2,7 R. Nah, maka kita peroleh H itu adalah 2,7 R jika bola
mencapai titik C dengan kecepatan minimum. Kecepatan minimum itu adalah kecepatan ketika dia tepat sampai di atas, tapi jatuh, lepas dari lintasan. Oke, gitu kira-kira. Nah, itu yang A. Kemudian yang B, oh kita buka page baru dulu. Ini kita duplikat. Nah, kita hapus yang sudah tidak dibutuhkan. Delete. Oke. Nah, yang di sini juga kita hapus dulu saja supaya rapih. Nanti di akhir kuliah, coret-coretan ini saya kasih ke adik-adik, eh, supaya kalau sorry, gambarnya ikut hilang. Oh, oke. Nanti saya kasih coret-coretan ini ke adik-adik. Siapa tahu ada yang mau baca-baca ringan sebelum ujian. Nah, yang B, adik-adik, itu kita diminta menentukan besar dan arah gaya horizontal. Oke. Bila eh, ketika bola di ketika bola dilepas bila bola dilepaskan dari ketinggian awal 6 kali R. Oke. 6 kali R itu artinya apa namanya? eh, Bola ketika mencapai titik C itu lebih kelajuannya lebih tinggi dari kasus yang A. Jadi ini kasus berbeda lagi sebenarnya. Jadi hanya diubah nilainya supaya menjadi 6R. Nah, kalau dilepaskan dari 6R, maka kita diminta menentukan berapa besar gaya horizontal yang bekerja pada bola di titik B. Oke. Nah, di titik B itu berarti dia sampai di sini. Nah, ketika dia berada di titik B, ada dua gaya yang bekerja di dia kan ya. Pertama, ada gaya gravitasi ke sini, Fg. Kemudian ada gaya normal arahnya ke sini. Nah, kita diminta menentukan besar dan arah gaya horizontal yang bekerja pada bola di titik B. Jadi pasti tersangkanya adalah gaya normal ini. Oke? Karena dialah gaya horizontal yang bekerja di benda ketika benda berada di B. Oke? Gitu kira-kira. Nah, maka yang kita butuhkan adalah eh, konversi energi ketika benda bergerak dari titik A sampai titik B saja. Kita nggak perlu sampai titik C, karena yang mau kita selidiki adalah gaya horizontal di titik B. Nah, maka adik-adik gunakan lagi eh, hukum kekekalan energi mekanik, ya. Energi mekanik di A mesti sama dengan energi mekanik di B. Nah, lagi-lagi di A itu dia dilepas dari eh, keadaan tidak bergerak, maka energi yang dia punya di A itu hanya terdiri dari energi potensial saja. Oke. Dan H ini langsung saja kita ganti dengan 6 kali R. Oke, gitu kira-kira. Kemudian di B dia punya energi kinetik dan potensial. Energi kinetiknya ada dua bentuk. Pertama, energi kinetik translasi ketika dia mencapai titik B, plus energi kinetik rotasi ketika dia mencapai titik B, ditambah eh, apa namanya, energi potensial ketika dia mencapai titik B. Oke. Nah, ini kira-kira. Nah, sehingga adik-adik kemudian bisa substitusi momen inersianya bola pejal. Jadi persamaan ini bisa kita tulis sebagai mg kali 6r sama dengan setengah m vb kuadrat plus setengah kali 2/5 m r kuadrat
Omega B kita ganti dengan V di B kuadrat dibagi radius bola kuadrat. Plus MGR. Oke. Sampai sini, Adik masih bisa ikuti kira-kira? Pak, izin Ya, bertanya. ya. Itu kan H-nya diganti jadi 6R. Mm-mm. Itu nggak berpengaruh sama yang bola, maksudnya nggak berpengaruh sama yang eh, jari-jari ininya ya, Pak. Jari-jari lingkaran itu ya, Pak. Oke. Titik B Saya gitu. saya ulangi. Diskusi kita di bagian A. Sebenarnya, sebenarnya kalau adik-adik coba cek, waktu dia turun, misalkan dia sampai di bawah sini kan ya, pusat masanya itu tidak berpindah sejauh H secara vertikal. Tapi pusat masanya itu cuman pindah dari sini sampai sini saja. Oke, misal kalau kita tinjau di bagian bawah. Nah, maka yang dia tempuh tuh bukan H sebenarnya waktu dia pindah secara vertikal. Tapi yang dia tempuh itu adalah H min radiusnya. Karena tinggi yang ini itu adalah radiusnya si bola. Betul nggak? Nah, cuma di soal itu dikasih tahu bahwa radiusnya bola itu lebih kecil dari radius lintasan. Sementara H itu lebih besar dari R. Ya nggak? Maka R juga pasti, radius bola juga pasti lebih kecil dari H. Nah, sehingga H min R ini bisa kita dekati saja dengan H. Ya nggak? Bisa dipahami sampai situ? Bisa, Pak. Terima kasih. Gitu kira-kira. Nah, makanya di soal yang B, saya nggak tulis lagi R kecil ini. Kenapa? Karena eh, apa di A itu kita udah diskusikan bahwa kita menerapkan asumsi yang diberikan di soal, yaitu apa namanya radiusnya eh, bola itu jauh lebih kecil dari eh, radius lintasan. Oke, gitu kira-kira. Nah, jadi sebenarnya asumsi ini membantu kita untuk menyederhanakan formula yang kita tulis. Oke. Nah, lagi-lagi adik-adik bisa bagi kedua ruas dengan M. Oke. Jadi M bagi M1. Oke. Kemudian kita bisa sederhanakan juga seperdua kali 2. Kemudian R kuadrat bagi R kuadrat. Sehingga adik-adik bisa tulis 6GR itu sama dengan setengah VB kuadrat tambah seperlima VB kuadrat. Setengah tambah seperlima, 7/10 VB kuadrat plus GR. Oke. Nah, sehingga dari sini adik-adik kemudian eh, apa namanya eh, bisa peroleh V apa laju translasinya si bola ketika dia berada di B. Jadi VB kuadrat itu akan sama dengan 6GR kurangi GR jadi 5GR, ya kan? Kemudian kali 10/7. Oke. Jadi ini sama dengan 50/7 GR. Oke. Nah, adik-adik lihat ketika dia mencapai titik B, maka gaya yang berfungsi sebagai gaya sentripetal itu cuma gaya normal saja. Oke. Jadi gaya yang menjaga dia supaya tetap eh, apa namanya berada di lintasan melingkar itu adalah gaya normal saja. Gaya gravitasi itu nggak bekerja menuju ke pusat lintasan melingkar. Jadi gaya gravitasi bukan bukan bagian yang menyumbang pada gaya sentripetal. Oke. Hanya gaya normal saja yang berperan sebagai gaya sentripetal. Nah, sehingga ada bisa tulis kalau begitu gaya sentripetal di titik B itu adalah M VB kuadrat dibagi
radius lintasan melingkar. Nah, yang berperan sebagai gaya sentripetal di titik B itu hanya gaya normal. Dan gaya normal ini adalah gaya horizontal yang mau kita cari. Sehingga adik-adik bisa langsung dapat kalau begitu Fn sama dengan M dikali VB kuadrat. VB-nya kita ganti dengan 50/7 GR dibagi dengan R. Nah, R dengan R kalau dibagi jadi 1, maka adik-adik dapat kalau begitu si gaya horizontal itu adalah 50/7 M kali G. Oke, gitu kira-kira. Nah, 50/7 M kali G. Jadi adik-adik bisa bayangkan di titik B itu gaya normal yang dirasakan oleh bola itu 50/7 kali beratnya. Oke. Nah, adik-adik tinggal substitusi angka-angka. M diketahui 0,28 gram, 0,28 gram. Jangan lupa disalin ke kilogram. Kali dengan 10 pangkat min 3. Oke. Kemudian G adik-adik substitusi dengan 9,8 meter per detik kuadrat. Atau kalau di ujian, di naskah soalnya dikasih tahu kalau pakai G 10 meter per detik kuadrat, ya maka adik-adik substitusi 10. Oke. Nah, sehingga adik-adik dapat gaya horizontal yang bekerja di bola ketika dia ada di B. Sampai di situ ada pertanyaan dulu. Sampai di situ ada Maaf Pak, pertanyaan. izin bertanya. Ya, Eh, itu semisalkan kita pakai di persamaan yang pertama benar langsung dan 2 GR sebaik awal kayak gini Pak. gimana, gimana? Gimana? Coba ulangi pertanyaannya. Eh, Tadi kan yang di A kan kita udah ketemu persamaannya Pak. GH sama dengan 7/10 V kuadrat ditambah 2 GR. Nah, itu bisa nggak langsung hanya itu diubah jadi 6R dan 2 jadi GR gitu Pak. Oh, ya dari soal A ya. Dari soal A itu Iya Pak. nggak boleh kita pakai karena A dan B itu dua situasi Oh, berbeda. Dua situasi berbeda. Kalau di A itu dia mau bolanya memiliki perilaku tertentu di C. Sehingga kita diminta menentukan hanya berapa supaya perilaku di C itu seperti yang dia minta di soal A. Tapi kalau di B, kebalikannya. Kalau di B, bila hanya diketahui 6R, maka bagaimana perilakunya bola ketika dia mencapai titik B? Kamu bisa paham? Beda pertanyaannya. paham Pak, paham Pak. Jadi A dan B itu dua situasi berbeda. Oke? Gitu kira-kira. Ada lagi? Makasih Pak. Yuk sama-sama. Ada lagi? Ada lagi? Oke, kita lanjut dulu. Nanti kalau ada kepikiran, ada pertanyaan, tanya aja. Nggak masalah. Nah, kita coba lihat nomor berikut, adik-adik. Nomor berikut itu tentang eh, termodinamika. Jadi, suatu mesin bekerja mengikuti siklus dengan urutan proses sebagai berikut. Satu, ekspansi dari... Oh, sebentar. Ini ada pertanyaan. Pak, saat bolanya ada di permukaan, apakah sudah memiliki kecepatan rotasi? Permukaannya di bagian mana dulu? Kalau di titik A, itu eh, belum ada rotasi. Oke? Jadi, dia dilepas dari titik H. Oke? Kemudian kalau di posisi lain di permukaan lintasan selain di A, oke, itu dia sudah punya rotasi karena begitu begitu dia mulai bergerak, begitu dia mulai bergerak, sebagian energi potensialnya dia konversi menjadi energi kinetik rotasi dan translasi. Itu kira-kira. Oke. Jadi di titik-titik lain selain titik A itu dia udah punya energi kinetik rotasi. Jadi dia udah punya kecepatan sudut. Oke, bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Oke. Nah, kita lihat yang termo.
Nah, ini ada diberikan suatu mesin, dia bekerja mengikuti siklus dengan urutan proses berikut. Satu, ekspansi dari volume 1 liter menjadi volume 3 liter secara isotermal pada temperatur 200 derajat Celcius. Kemudian berikutnya proses yang dialami adalah isovolume dengan menurunkan temperaturnya ke 100 derajat Celcius. Oke. Kemudian, kemudian berikutnya proses yang dialami adalah kompresi isotermal ke volume 1 liter. Kemudian yang keempat, isovolume ke temperatur 200 derajat Celcius. Mesin menggunakan 2 mol gas ideal monoatomik. Oke. Gas ideal berarti dia memenuhi persamaan keadaan PV sama dengan nRT. Monoatomik itu berarti derajat kebebasan itu sama dengan 3. Jadi mode gerak yang bisa dia lakukan itu cuman 3 translasi. Translasi ke arah X, Y, maupun Z. Oke. Jadi 3 derajat kebebasan. Kemudian jika diperlukan gunakan nilai logaritma berikut. Ln 1 sama dengan 0, ln 2 sama dengan 0,69, ln 3 sama dengan 1,1. Oke, kita jawab dulu bagian A. Nah, kita diminta menggambarkan siklus yang diceritakan di soal di diagram PV. Oke, nah, kita coba gambar diagram PV. Kita bikin dulu sumbu vertikal. Sumbu vertikalnya adalah eh, tekanan P, oke. Kemudian sumbu horizontalnya adalah volume, pakai simbol V kapital. Nah, kayak begini kira-kira. Nah, yang ini P, ini V, oke. Nah, kita lihat satu-satu. Proses pertama, ekspansi dari volume 1 liter menjadi volume 3 liter secara isotermal. Nah, isotermal tuh gambar di diagram PV-nya kayak apa? Kalau ada diingat, karena dia gas ideal, maka dia memenuhi persamaan keadaan PV sama dengan nRT. Nah, jadi coba cek. Kalau T konstan, untuk kasus isotermal, isotermal dalam kurung T konstan, maka adik bisa tulis P itu sama dengan nRT dikali seper V. Dan karena N konstan, R adalah tetapan, T juga konstan karena prosesnya isotermal, maka tiga besaran ini kalau dikalikan jadi sebuah konstanta lagi kan ya. Sehingga adik-adik perlu menggambarkan isotermal itu sebagai kurva yang dia bergantung pada seper V. Nah, masih ingat di matematika kan ya? Sketsa dari Y sama dengan seper X. Cuman sekarang Y-nya adalah P, X-nya adalah V. Kira-kira gambarnya kayak begini kan ya? Oke, gitu kira-kira. Nah, tapi kita gambar nggak usah terlalu panjang karena kita cuman akan menggambarkan dia dari eh, volume 1 liter sampai volume 3 liter. Jadi kira-kira dari sini sampai sinilah. Oke. Nah, yang ini adalah volume 1 liter. Oke. Ini 1 liter. Kemudian yang ini, ujung yang ini adalah volume 3 liter. Oke. Ini 3 liter. Oke. Jadi arah prosesnya ke sini. Karena volumenya membesar. Tapi secara isotermal. Oke. Kemudian proses berikutnya. Ini proses pertama. Kita kasih nomor 1. Kemudian proses berikutnya. Kita gambar pakai warna biru. Adalah proses isovolume dengan menurunkan temperatur. Oke. Nah, kalau ada lihat hubungan yang ini, maka eh, kalau temperaturnya
diturunkan, itu artinya sketsa kurvanya masih kurva P bergantung seper V, tapi konstanta pengalinya kecil, jadi lebih kecil. Ya. Nah, sehingga untuk apa namanya kurva isotermal pada temperatur 100 derajat Celcius itu mestinya kurva isotermalnya lebih rendah dari kurva yang nomor satu. Nah, yang nomor satu ini itu adalah kurva isotermal untuk temperatur 100, sorry kok 100. Untuk temperatur 200 derajat Celcius. Maka kurva isotermal untuk temperatur yang cuma 100 derajat Celcius itu sketsanya masih mirip, tapi dia lebih bawah dibanding kurva isotermal untuk temperatur 200 derajat Celcius. Jadi kita mesti gambarkan kurva isotermal untuk temperatur 100 derajat Celcius itu lebih rendah dari kurva isotermal untuk temperatur 200 derajat Celcius. Nah, proses kedua ini itu adalah proses isovolume, oke, tapi menurunkan temperatur ke 100 derajat Celcius. Jadi dari kurva yang hitam, prosesnya tuh menuju ke kurva yang merah, tapi secara isovolume. Nah, jadi ini adalah proses yang kedua. Sampai sini adik-adik bisa paham dulu? Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami sampai sini adik-adik? Bisa, Pak. Saya? Nah, sekarang kita lihat proses yang ketiga. Proses yang ketiga kompresi isotermal. Jadi ketika suhunya udah 100 derajat Celcius, dia mengalami proses isotermal. Tapi volumenya menjadi 1 liter. Jadi volumenya menjadi kecil. Tapi temperaturnya tetap 100 derajat Celcius. Berarti dia mengikuti proses yang garis merah ini kan ya. Tapi menuju ke volume yang lebih kecil. Jadi yang merah ini adalah proses ketiga. Nah, yang keempat, dia mengalami proses isovolume kembali ke temperatur 200 derajat Celcius. Jadi dia kembali secara isovolume ke kurva isotermal yang 200 derajat Celcius. Jadi dia pindah kembali ke sini. Nah, oke. Ini adalah proses keempat. Nah, maka kita peroleh eh, diagram siklus tersebut di diagram PV. Oke, gitu kira-kira. Sampai sini adik-adik bisa paham dulu. Sampai sini bisa dipahami ya. Iya, Pak. Nah, sekarang yang B. Kita lihat yang B. Yang B itu kita diminta menentukan, turunkan dan kemudian hitunglah kerja total dalam satu siklus. Oke, kerja total dalam satu siklus. W eh, total untuk satu cycle itu dia mestinya sama dengan usaha ketika eh, prosesnya eh, apa namanya melalui proses satu ditambahkan dengan usaha ketika melakukan proses dua, ditambah usaha ketika melakukan proses tiga, dan ditambah usaha ketika melakukan proses empat. Jadi usaha total dalam satu siklus itu adalah W di proses satu tambah W di proses 2 tambah W di proses 3 tambah W di proses 4. Nah, tapi dari gambar dan dari eh, soal, adik-adik tahu bahwa proses 2 dan 4 adalah proses yang volumenya tetap. Oke? Sehingga kalau adik-adik ingat bahwa secara umum usaha itu bisa kita hitung lewat integral PDV, maka proses 2 dan 4 itu tidak ada perubahan volume. Dengan kata lain, proses 2 dan 4 itu usahanya sama dengan nol. Oke? Adik-adik bisa paham sampai sini?
Sampai sini bisa dipahami? Pak mau nanya, Pak. Ya, Itu W2 sama W4 itu karena dia itu V-nya konstan kan? betul. Makanya. Karena V-nya konstan, jadi integral ini kan misalkan proses 2. Kalau ada hitung proses 2, maka volumenya dari eh, 3 liter menuju 3 liter. Nah, integral yang batas atas dan bawahnya sama 0 kan ya? Iya. Hmm, gitu kira-kira. Oke, Iya. Makasih, Pak. yuk. Nah, maka formula kita jadi sederhana sebenarnya. Jadi kita cuma perlu hitung usaha di proses satu ditambah dengan usaha di proses 3. Nah, kita hitung dulu usaha di proses satu. W di proses satu. Integral P dV. Oke. V-nya dari mana ke mana? Dari 1 liter menuju ke 3 liter. Jadi batas bawahnya adalah 1 liter, batas atasnya adalah 3 liter. Sama dengan, nah jadi lihat ini. Karena eh, prosesnya isotermal, proses satu ini adalah proses isotermal, maka P-nya jadi bisa ganti dengan nRT kali seper V. Oke. Jadi ini adik-adik bisa substitusikan nRT per seper V ke dalam formula integral ini. Jadi integral dari 1 liter sampai 3 liter dari nRT, T untuk proses satu, oke, yaitu 200 derajat Celcius, kali seper V, ini kemudian diintegralkan terhadap V. Oke. Nah, karena N adalah bilangan konstan, R adalah tetapan, prosesnya juga adalah proses isotermal, sehingga nilai temperaturnya juga konstan, maka adik-adik bisa keluarkan N, R, dan T1 dari integral. Sehingga tinggal integral dari 1 liter sampai 3 liter seper V dV. Oke? Maka usaha untuk proses satu itu sama dengan NR temperatur satu kali integral seper V dV itu adalah fungsi transenden kan ya? Logaritma natural. Inputkan batas-batas 3L bagi 1L. 1 liter maksudnya. L-nya liter. Oke? Atau adik-adik bisa langsung tulis 3 liter bagi 1 liter ya 3 kan ya. Jadi N, R, temperatur satu kali logaritma natural 3. Oke? Nah, logaritma natural 3 diketahui tuh di soal. Dia kasih petunjuk yaitu 1,1. Nah, jangan lupa adik-adik, temperatur satu ini diganti menjadi satuan Kelvin. 200 derajat Celcius, kalau dikelvinkan, maka adik-adik dapat tambah 273 kan ya? Tambah 273 jadi 473 Kelvin. Oke? Jadi jangan lupa ini eh, satuannya eh, pakai Kelvin. Oke? Gitu kira-kira. Nah, sekarang W2. Kok W2? W2 nol. W3. Usaha untuk sorry. Usaha untuk proses ketiga. Nah, usaha untuk proses ketiga cara hitungnya sama, integral PDV, cuman sekarang batasnya dari kalau proses 3 justru dari 3 liter ke 1 liter. Jadi ini 3 liter ke 1 liter. Kemudian karena prosesnya juga isotermal, proses 3 ini adalah proses isotermal, maka P-nya adik-adik bisa ganti dengan nRT, tapi T-nya adalah T untuk proses 3. T untuk proses 3 adalah 100 derajat Celcius. Nanti jangan lupa disalin jadi Kelvin. Berarti tambah dengan 273. Jadi 373 Kelvin. Oke. Integral seper V dV. V-nya dari 3 liter sampai 1 liter. Nah, ini sama dengan nRT 3 logaritma natural dari sepertiga. Oke. Nah, logaritma natural dari sepertiga negatif kan ya?
Oke. Nah, sehingga, oh sebentar ini ada pertanyaan. Pak, bisa nggak W3 sama dengan negatif W1? Nggak sama. Nggak bisa. W3 nggak sama dengan negatif W1. Kenapa? Karena temperaturnya berbeda. W1 tuh temperaturnya 200 derajat Celcius. Temperatur 3 itu 100 derajat Celcius. Beda temperatur mereka. Jadi W1 itu tidak sama dengan negatif W3. Kemudian Pak izin nanya kalau batas bagian bawah lebih besar dari atas, nggak perlu ditambah negatif kah? Gini, jadi gara-gara batas bawah lebih besar dari batas pertama, kita dapat ln sepertiga kan ya? Nah, ln sepertiga itu bilangan negatif. Jadi yang ini nanti kalau adik-adik eh, inputkan nilainya, dia bilangan negatif. Oke? Gitu kira-kira. Jadi negatifnya nanti datang dari ln sepertiga. Karena kalau adik-adik ingat di matematika, ln tuh kayak begini kurvanya kan ya? Ini X, ini Y. Nah, perpotongan dia dengan sumbu X itu terjadi ketika X sama dengan satu. Oke? Jadi ketika ln X untuk X sama dengan satu, maka eh, logaritma natural satu itu adalah nol. Maka untuk bilangan yang kurang dari satu, misalkan sepertiga di sini, nilai logaritma naturalnya akan negatif. Jadi negatifnya datang dari situ nanti. Oke? Bisa dipahami ya, adik-adik? Bisa dipahami sampai sini? Saya? Oke. Nah, lagi pula dia kasih tahu ln 3 kan ya. Nah, ln sepertiga itu kan ln 3 pangkat min satu. Jadi adik-adik bisa tulis ln sepertiga itu ln 3 pangkat min satu. Dan ini sama dengan min satunya pindah ke depan. Jadi min ln 3. Oke, gitu kira-kira. Tapi sekali lagi, W1 itu tidak sama dengan negatif W3. Kenapa? Karena pengali temperatur di sini ini dan ini itu berbeda nilainya. T1 itu 200 derajat Celcius, sementara T3 cuma 100 derajat Celcius. Oke? Nah, gitu kira-kira. Nah, sehingga adik-adik peroleh kalau begitu W total, kalau begitu W total untuk satu cycle atau satu siklus itu sama dengan W1, W1-nya adalah nRT1 kali logaritma natural 3 ditambah nRT3 dikali ln sepertiga. Tapi nanti plus ini jadi negatif. Kenapa? Karena ln sepertiga kurang dari 0. Oke? Sampai situ bisa dipahami, adik-adik? Sampai situ bisa dipahami. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Nah, berikutnya adik-adik tinggal substitusi nilai-nilai yang diketahui. N diberikan, R juga biasanya diberikan karena dia tetapan kan ya. T diketahui, tapi jangan lupa disalin ke Kelvin. Ln 3 diberitahu, N diberitahu, R tetapan biasanya diberitahu, T3 juga diketahui, tapi jangan lupa disalin menjadi Kelvin. Ln sepertiga itu negatif dari ln 3. Oke? Jadi adik-adik bisa peroleh W total untuk satu siklus. Oke? Nah, berikutnya C. Oh, kita udah kehabisan halaman. Jadi saya duplikat dulu ini. Nah, nah sekarang kita lihat bagian C. Yang tidak dibutuhkan kita hapus. Pak, apakah ln sepertiga boleh diubah menjadi ln 1 min ln 3? Boleh. Ln sepertiga itu jadi ln 1 min ln 3. Ln satunya kan 0 kan ya? Jadi 0 kurang ln 3. Jadi negatif kan ya? Negatif logaritma natural 3. Oke? Nah, yang bagian A nggak usah kita hapus supaya kita bisa lihat siklus ini secara grafis. Nah, sekarang bagian C. Atau ini saya geser dulu dikit.
supaya kita ada space lebih besar. Nah, nah bagian C, pada proses yang mana kalor masuk ke dalam sistem? Beri penjelasan secukupnya. Oke, di proses mana kalor masuk eh, ke sistem? Nah, kita selidiki dulu proses satu. Kalau adik-adik udah mahir, adik-adik bisa langsung kasih argumen sebenarnya. Tapi saya coba jelaskan ke adik-adik supaya nanti kalau adik-adik mencoba soal kayak begini, adik-adik bisa bikin argumen sendiri. Nah, kita selidiki dulu proses satu. Di proses satu, itu prosesnya adalah proses yang isotermal. Isotermal itu temperatur konstan. Artinya apa? Dari tiga besaran berikut, Q, perubahan energi internal, dan W, maka yang akan nol adalah perubahan energi internal. Kenapa? Karena perubahan energi internal itu bergantung pada suhu. Jadi kalau suhunya tetap, maka perubahan energi internal akan nol. Energi internalnya akan konstan. Berarti energi internalnya tidak berubah. Jadi perubahan energi internal akan nol. Oke? Sampai situ adik-adik bisa paham dulu? Sampai situ bisa dipahami? Saya. Nah, berikutnya, proses satu ini adalah proses yang volumenya bertambah, sehingga usaha itu akan bilangan positif, sesuai yang kita udah hitung tadi. Ya enggak? Jadi usaha untuk proses satu adalah bilangan positif. Nah, sementara kalau adik-adik ingat, Q itu adalah W ditambah delta energi internal. Nah, delta energi internalnya nol, W-nya positif. Berarti Q akan bilangan yang positif. Nah, Q positif itu artinya sistem menerima kalor. Oke? Nah, dengan kata lain, apa namanya? Q1 lebih dari nol kan ya? Yang berarti bahwa kalor masuk ke sistem. Oke? Jadi di proses satu kalor masuk ke sistem. Nah, berikutnya kita selidiki proses kedua. Oke. Nah, proses kedua itu adalah proses isovolume. Proses isovolume. Apa artinya proses isovolume? Usaha itu sama dengan nol. Oke. Nah, bagaimana dengan perubahan energi internal? Adik-adik lihat, untuk proses 2 itu temperaturnya berkurang. Berarti energi internal juga berkurang. Kalau energi internal berkurang, artinya perubahan energi internal akan bilangan positif atau negatif menurut adik-adik? Negatif. Negatif, betul. Jadi perubahan energi internal adalah bilangan negatif. Nah, ingat, Q sama dengan W tambah perubahan energi internal. Maka untuk proses 2, Q-nya akan bernilai negatif. Oke? Jadi kita simpulkan Q2 negatif artinya kalor keluar dari sistem. Oke? Jadi proses 2 justru kalor keluar dari sistem. Nah, bagaimana dengan proses 3? Proses 3. Proses 3 adalah proses isotermal. Proses isotermal. Artinya perubahan energi internalnya itu sama dengan nol karena temperaturnya konstan. Oke? Gitu kira-kira. Nah, bagaimana dengan W? Apakah W bilangan positif atau negatif? Nah, jadi lihat proses 3 itu volumenya berkurang. Jadi W akan negatif. Sesuai juga dengan yang kita udah hitung tadi di bagian B kan ya. Bahwa W3 itu negatif.
Nah, dengan kata lain, untuk proses 3, Ki akan bernilai positif atau negatif Ki-nya, Dede? Kan Ki itu W tambah perubahan energi internal. Jadi Ki juga akan negatif. Oke? Jadi Q3 kurang dari nol, yang berarti bahwa kalor keluar sistem, keluar dari sistem. Nah, terakhir proses keempat. Proses 4 itu adalah proses isovolume. Oke? Isovolume artinya W sama dengan nol. Tapi proses keempat itu temperaturnya naik. Dengan kata lain, perubahan energi internal lebih dari nol atau bilangan positif. Maka Q sama dengan W tambah delta energi internal. Q juga akan bernilai positif. Kalau Q di proses keempat positif, artinya bahwa kalor masuk ke sistem. Oke? Nah, kalau gitu jawaban C gimana? Pada proses yang mana kalor masuk ke sistem? Proses 1 dan proses 4. Penjelasannya gimana? Ya yang tadi itu. Oke? Bisa dipahami sampai sini ada deh. Ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan? Pak, tadi yang E di proses 2 negatif tuh karena penurunan temperatur? Betul. Di proses 2 perubahan, oh bukan E-nya negatif adik-adik. Tapi perubahan energi internalnya yang negatif. Kenapa negatif? Karena temperaturnya turun. Jadi kalau adik-adik ingat, saya tulis ini. Ingat, energi internal itu sama dengan F per 2 nRT. Oke? Jadi perubahan energi internal itu sama dengan F per 2 nR delta T. Nah, proses 2, T-nya turun, berarti delta T-nya negatif kan ya? Jadi perubahan energi internalnya juga akan negatif. Oke? Jadi bukan E yang negatif, tapi delta E-nya, perubahan energi internalnya. Oke? Bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami, Adek? Bisa, Pak. Ya. Nah, sekarang kita jawab yang bagian D. Kita diminta menentukan efisiensi mesin. Ini kita duplikat. Nah, saya hapus lagi yang sudah tidak kita butuhkan. Delete. Oke. Nah, sekarang bagian terakhir D. Kita mau menghitung efisiensi. Bagaimana cara menghitung efisiensi? Efisiensi adalah apa? Apa bagi apa, Dedek? Efisiensi. Efisiensi itu kan rasio antara yang kita peroleh dibagi dengan yang kita korbankan, kan ya? Nah, kita mendesain mesin, membuat mesin untuk apa? Supaya mesinnya melakukan kerja, kan ya? Jadi yang kita peroleh dari mesin itu adalah kerja, oke? Untuk mesin panas. Dibagi dengan yang kita korbankan. Supaya mesinnya bisa bekerja, kita mesti supply dengan energi. Jadi kita bagi dengan key in. Karena key in itu key yang kita supplykan ke eh, mesin. Oke? Nah, maka kita perlu hitung eh, efisiensi mesin ini dalam satu siklus, berarti kita butuh usaha total dalam satu siklus, oke, dibagi dengan total key in. Oke? Nah, total key in-nya masuk di dua proses kan ya? Di proses 4 dan proses 3.
Oke. Sorry. Di proses berapa aja tadi key in? Oh, sorry. Proses 1 dan proses 4. Jadi di proses 4 dan proses 1 itu key-nya masuk. Jadi W total dalam satu cycle dan ini kita udah hitung di bagian B dibagi dengan key 1 tambah key 4. Nah, oke. Nah, yang ini W total dalam satu cycle sudah dihitung di bagian B. Oke, waktu kita menyelesaikan apa namanya soal bagian B. Nah, sekarang yang perlu kita hitung adalah Q1 dan Q4. Oke, Q1 itu sama dengan W1 tambah perubahan energi internal untuk proses 1. Proses 1 adalah proses yang isotermal, maka perubahan energi internalnya 0. Oke, karena dia proses yang isotermal. Jadi Q1 cukup kita hitung dengan menghitung usaha pada proses 1. Usaha pada proses 1 itu adalah integral P dV. P-nya dari V-nya sorry dari 1 liter ke 3 liter. Ini juga sebenarnya kita udah hitung kan ya di bagian B, tapi nggak apa-apa kita ulang lagi aja. Kemudian P-nya jangan lupa adik-adik substitusikan dengan apa tadi? Masih ingat? nRT, T-nya temperatur untuk proses 1 1/V dV. Oke, gitu kira-kira. Nah, karena nRT konstan, T konstan karena prosesnya isotermal, maka Q1 adik-adik bisa hitung melalui nRT 1 integral 1 liter sampai 3 liter 1/V dV dan ini sama dengan nRT 1. Nanti jangan lupa temperaturnya disalin ke satuan Kelvin. Integral 1/V dV adalah ln V, substitusi batas-batas, adik-adik dapat ln 3. Oke. Kemudian proses 4. Q di proses 4. Q di proses 4 itu sama dengan W di proses 4 tambah perubahan energi internal untuk proses 4. Nah, proses 4 adalah proses yang isovolume sehingga W4 sama dengan 0. Jadi menghitung Q4 cukup dengan perubahan energi internal di proses 4. Nah, perubahan energi internal di proses 4 adalah derajat kebebasan bagi 2 kali NR delta T. Nah, Dede lihat proses 4 itu berubah dari temperatur 100 derajat Celcius menjadi 200 derajat Celcius. Jadi perubahan temperaturnya adalah 200 derajat Celcius, tapi ganti ke Kelvin jadi 473 Kelvin kurang 100 derajat Celcius dalam Kelvin 373 Kelvin. Nah, ini selisihnya adalah 100 Kelvin. Kemudian F, karena gasnya monoatomik, derajat kebebasan adik ganti dengan 3. Oke. Nah, N diketahui, R diketahui. Jadi adik-adik bisa hitung Q1 dan Q4. Selanjutnya, Q1 dan Q4 adik-adik substitusikan kembali ke formula yang ini. Maka adik-adik dapatkan efisiensi dari mesin. Kalau mau efisiensinya dalam persen, adik-adik kali dengan 100%. Nah, itu nomor 5 bagian D. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Apakah ada pertanyaan?
Nah, itu pembahasan untuk soal ujian 3 tahun 2018-2019. Nah, saya stop recordingnya.